Kayak biji. Kalian tuh kalau kata orang kayak biji. ya. Iya kita dari belum ada kawin ya. Belum. Dari SMP mana kawin. Yang penting nggak palsu aja sih. Ada celana doang nggak kebuka belum aja. Gue loncat ke kapal. Lo selamat ya, Gi ya? Ya, alhamdulillah. Tapi nggak luka-luka kan, Gi? Alhamdulillah cuma kena golok kaki. Pertama datengin kuntilanak, kedua preman. Oke teman gue di podcast gue, dan gue masih pengen ngobrol lagi sama Yogi sama Ojem. Yo, lagi Ojem sama Yogi ya. Gue dari dulu nih, ini dua orang ini apa ya? Kalau dibilang kenapa gue undang dia ini spesial, karena gue ketemu dia di reuni alumni Akbar, ya? Akbar SMP 94 Jakarta, ya kan. Nah, sampai sekarang mereka tuh masih temenan, jadi sampai buka usaha bareng. Halo Jem, halo Yogi. Yo, Sehat, Bro? lanjut. Ini gue lihat lo nih berdua tuh kayak kalau ada Ojem pasti ada Yogi, kalau ada Yogi pasti ada Ojem. Kayak biji. Kalian tuh Kalau kata orang kayak biji. ya biji tuh. Iya. Ah, Ya iya. tengahnya jangan, yang ketiga jangan disebutin lagi. Iya kan bahaya. Sensor. Iya. Sensor. Gue selalu kayak gitu. Iya. Sampai gue liat, gue kira lo kakak adik cuy. Enggak, Bro. Nah, sebenarnya lo berdua tuh hubungan apa sih? Kembar gancet aja. Hah? Temen gancet ya? Beda orang tua tapi. Tapi bersaudaraan lah. Ya. Gue mau ngomong nih, lu dari ini temenan lo kan udah lama banget nih. Dari zaman sekolah dulu. Ini awal-awal dulu tuh gimana sih lo ketemu sama si Ojem juga ketemu Yogi waktu itu, gimana ceritanya tuh? Itu kok jadi akrab gitu? Gue ketemu aja di Lo sekelas? Enggak pernah sekelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 enggak pernah. Nggak, di SMP itu Di SMP pokoknya 94 enggak pernah sekelas. nggak pernah sekelas. Tapi kayaknya gue ketemu dia itu di warung Mami di pojokan. Nggak ngapain deh si Ojem? Lagi makan bakwan. Makan apa? Lo masih inget lo? Lo masih inget Jim pertemuan pertama sama Yogi? Kagak inget sama sekali tuh. Aduh, Ingat lu gue paling- main band aja deh, diajak ada teman Iya. kita ya, almarhum ya. Ya dulu Ada ada almarhum Maulana. namanya Maulana. panggilannya Epong. Hmm. Edwin Maulana. Yaitu salah satu Ada. temen emang udah lama juga lah gitu. Sekarang dia udah Duluan berangkat duluan ya. berangkat. Hmm. Ketemu sama ini ya. Apa? Legendnya siapa dari itu? Siapa lah jadi siapa? Linkin Park. Linkin. Sama si Chester. Chester. Oh dia sangat gemar dulu. Oh, penggemar musiknya. Jadi mungkin dia di surga udah ketemu. Oh, deh. Bisa main bareng gitu. Nah itu dari pertemanan ini dari SMP lah. Iya. Ya SMP dari kenal Ojem kita ngeband bareng. Oh jadi dari Oh, awal, emang lo tahu dia jago main musik itu nggak? Iya kita kan biasanya suka pulang bareng. Hmm. Ojem kita arah ke Tenabang juga. Kebetulan aku arah ke Petojo lah. Jadi kita jalan bareng, main bola. Kayak gitulah dulu. Ya anak zaman kita paling permainan ini bola ya. Bola. Tapi setahu gue di SMP itu 94 sekali ada acara untuk perpisahan. Baru tahun kita yang ngadain ada band. Betul nggak? Iya benar. Ada band? Iya bandnya. maksudnya. Iya. Mengadakan acara musik tapi ada personil bandnya. Yang kata gitu. lu ada. Oh, gua kira ada band yang Oh, enggak. grup band itu. Enggak. Yang kata lu ada band juga nggak? Yang apa musik? Waktu lulusan. Enggak ada. Nggak ada kan? Nah, setahu gue itu di angkatan Ogut doang karena Hampir guru mau pernah jadi bilang. next school. Oh, Itu. Pas di angkatan gue. Jadi yang tampil lo tuh ya? Iya. Iya. Ada oke. gue, Ojem, Epong, Ah, ada Empit, Tuh. ah. Fuad. Perpisahan sampai kita bawa alat band ke sekolah tuh boleh kita tuh. Ah itu dia. Oke. Difasilitasin lah. Di lu pas masuk di ruang yang tengah tuh yang sekarang jadi Iya. TU ya kalau nggak salah, gue lupa deh. Iya, menjadi situ tuh. ya, kayak Di situ. gitu. Iya, terus gini. Lo karena pertemanan udah lama nih. Itu dasar pertemanan lo apa tuh? Sampai sekarang tuh masih langgeng gitu loh. Apa sih yang bikin lo itu bersahabatnya sekian lama bisa bertahan gitu loh? Sampai sekarang lo
masih berapa tahun berarti sekarang? Dari tahun 99 ketemu 97 kali ya? 99 ketemu ya? 99 udah tahun 20. 22. Iya. Udah tua di jalan kok nggak ingat. Gimana? Dari mulai belum kawin lo nih sampai udah berapa anak lo? Betul. Betul. Jangan-jangan jadi wali mas jadi saksi. Betul. Saksi nikah. Iya kita dari belum ada kawin ya. Belum. Dari SMP mana kawin. Iya sih, masih kawin sih. Iya. Iya. Terus Yang penting sih komunikasi sih. komunikasi. Enggak, komunikasi, gini loh main. maksud gue Yogi. Lo bukan teman sekelas. Iya. Iya kan? Dengan sekian banyak anak-anak SMP pada saat itu gitu loh. Kok iya lo teman sama si Ojem gitu maksud gue lo. Iya. Apa yang bikin lo ngeklik gitu apa? Mungkin gini kalau menurut gue, yang penting nggak palsu aja sih. Kenapa palsu? Iya. Ojem nggak palsu. Iya, maksudnya ngobrol, ya lu pasti kenal temen lo nih gitu kan. Karena karakter mau buruknya mau jeleknya gitu kan. Ya walaupun nggak ditampilin tapi kita sama-sama fair aja gitu loh. Masalahnya kita teman. Gitu. Bahasanya dari situ teman aja gitu. Di hal-hal luar itu ya nggak usah ada yang ditutupin misalnya. Tapi kan memang balik lagi ya kalau misalnya urusan apa privasi asmara ya betul. Ya Masa kembali lagi ke Ojem tadi bilang. apa jangan-jangan berbagi asmara nggak? Ya jenis Kadang-kadang. Kadang-kadang. Biar nggak berebut. Itu sih. Jangan-jangan Ojem kalau suka sama cewek ini terus dia nggak ngomong sama lu, kata ntar lu juga cinta. Nggak sama lagi. Nggak gitu. Jangan sampai. Nggak sampai ya. Gitu. Gitu. Nggak lah. Ada nggak sih dari pertemanan ini hal yang menarik yang bisa lo ceritain apa yang bikin lo itu makin erat persahabatan lo sama si Ojem? Ada nggak yang bikin lo makin erat persahabatan lo sama si Ojem? Maksudnya sama-sama saling persahabatan. Ini kan gue lagi bahas tema tentang persahabatan, teman dan persahabatan. Nah, sejauh mana lo sama Ojem ada hal-hal yang bikin lo itu makin erat hubungan pertemanannya? Oh tadi kan awal-awal SMP kan karena teman musik, ini ada yang bikin makin erat gitu loh. Itu apa tuh? Ya kalau gue pribadi sih kita ngelihatnya dari output dan inputnya aja ya. Misalnya kita bertanya dengan hal yang simple, makanya gue bilang jangan malu bertanya. Ya sekalipun lo punya masalah bolehlah dituangin. Tapi kan kita mencari jawaban. Ketika jawaban itu misalnya kita terima, ya nggak ada masalah gitu. Misalnya boy gue lagi gini. Kalau cerita lo jangan gini. Misalnya seperti itu. Kalau gini-gininya nggak usah dijelasin lah ya. Iya. Banyak lah, banyak. Kalau misalnya kita sama-sama saling menghargai, saling apa ya? Ngerti lah gitu. Nah di situ sebenarnya aman-aman aja sih. Jadi nggak menyinggung. Persahabatan juga. itu untuk saling menghargai, Ya. ya yang penting saling komunikasi gitu kan. Komunikasi. Yang klik gitu ya. Dan nggak ada kepalsuan betul ya. Iya, itu terbuka ya. yang penting. Terbuka ya. Iya. Emang ada yang nggak pernah terbuka sama lo? Ada celana doang nggak kebuka bang. ada yang di depannya ada yang di depannya dia berbalik muka udah beda cerita. Oh ya gitu ya. Ada. Berarti Ada kayak lagi. ada orang dua muka gitu ya. iya. Depan temen ngomong gini, di belakang lagi ngomongin temennya gitu kan ya. Itu udah toxic Kayak- banget lah. Iya. Males. Berarti lo berdua Pokoknya males lah, jangan yang ribet-ribet nggak mau ribet-ribet. Iya. Jadi ada kepalsuan. Nggak ada kepalsuan. Ya kita sama-sama tahu gitu loh kan. Dia punya keluarga, kita punya keluarga. Punya orang tua, kita kenal sama orang tua masing-masing gitu. Kita menghormati orang tua mereka gitu. Karena tante lagi ngapain, kalau ke rumahnya main, seperti itu. Jadi kayak saudara gitu ya. Persahabatan tuh kayak saudara ya. ya Yang penting saudara. nggak beban ya om. Kalau gue sih yang penting Nggak nggak beban. beban nih. Pada saat dia butuh, gue ada, ya gue bantu. Pada saat gue nggak ada, gue nggak bisa bantu nih bos. Jadi nggak beban dia juga. Jangan dia jadinya apa, lo nggak bisa bantu gue, lo bilang gini, gue bantu gitu. Ya nggak gitu juga. Nah Maksudnya, itu betul. ikhlasan juga Ya. hitung dari Harus saling situ. ngerti lah ya. Iya. Saling Itu ngerti. nggak boleh marah, nggak boleh baper. Baper ya Kita kalau yang butuh minta bantuan, ternyata dia nggak bisa. Ya udah gitu. udah. Iya. Bukan berarti merusak pertemanan Bukan. dong. Itu Iya. salah. Iya, salah ya. Salah. Oke. Salah. Ada nggak Yok satu peristiwa kejadian yang apa namanya yang bikin lo itu harus yang lo pikirin adalah gimana apa ya maksud gue ya, pertemanan itu nggak serta-merta kan hanya sekedar orang banyak kan tuh cuma ngomong di mulut tapi di bibir, tapi di hati mereka lo kan pakai hati nih. Yeah.
Ada kejadian khusus nggak yang menarik yang disitulah persahabatan lo diuji gitu maksudnya? Paling kalau ada temen yang ngomongin kita di belakang. Ngadu domba lu maksudnya? Pernah nggak ya gitu? Kalau nggak domba sih nggak pernah ya. Nggak pernah sih. Nggak Kayak pernah. Orang udah tahu lah udah domba buat apa. Iya, kitanya nggak akan teradu. Iya, kita bukan domba, Bos. Gitu, kita bukan domba. Gitu doang. Misalnya si Ojem begini, si Yogi begini gitu. Mereka mencoba domba. Tahu, Kita tahu kita bukan domba, makanya nggak akan teradu. Mereka yang Iya, nggak akan gitu. teradu, ya. Nggak akan teradu. Iya. Gitu. Jadi lo percaya sama temen lu. Iya. Lu juga Iya. aja yang percaya sama si Iya. Yogi. Oke. Lu Kayak domba gitu. gue ya cuma. Saking percayanya katanya lo waktu si Ojim kecelakaan lo ditelepon duluan gitu. Iya, Bu. Dia waktu itu dia kan tugas nih. Ah. Waktu apa kasus tahun berapa ya? Terakhir 2010. 2000. 2010 kasus apaan tuh? Dulu tugas waktu Waktu itu ada tugas yang masalah makam Mbah Priuk itu. Kita nggak usah bahas makam Mbah Priuknya ini. Iya. Kita bahas ininya aja. Pertemanan. Pertemanan Ah. gue. Jadi waktu itu gue liat di berita nih, ada apa nih berita nih sampai berapa hari kan? Pol PP sampai terjun situ berapa hari? Kalau nggak salah 2 hari ya. 2 hari 2 malam. Itu waktu itu mau bikin apa tiang pancang ya? Tiang pancang. Tiang pancang di Koja ya? Iya, Di iya. Koja. Makam Mbah Priuk itu Makam kan Mbah harus Priuk itu dipindahin. ya. Ya, tapi jadi- makamnya itu tidak dibongkar. Makam nggak dibongkar. Dibongkar. Nah, cuma Sama mau saling. masang aja. Mm-mm. Tapi Satpol PP-nya segambreng. Iya. Nah, Itu karena tugas. lu itu salah satunya lu. Salah satunya ada di situ. jaga di situ dia. Oke. Gitu. Sampai kasus terakhir pecah, sampai kerusuhan yang paling parah itu kan. kerusuhan tuh. Ya. Rame Wow, itu gila banget Gila itu. tuh kerusuhan Salah satu tuh. jalan cuma ke laut. Hah, nyebur dia. Kebetulan nggak nyebur, cuma gue loncat ke kapal. Lo selamat ya, Gi ya? Ya, alhamdulillah. Tapi nggak luka-luka kan, Gi? Alhamdulillah cuma kena golok kaki. Om. Hah? Kena golok kaki. Karena golok kaki. Tapi alhamdulillah sih nggak buntung. Nggak apa-apa ya? Alhamdulillah. Tuh. Nah, itu gimana tuh kok? Terus lo ngubungin si Ojem? Pertama kali gue hubungin Ojem. Maghrib tuh gue inget banget tuh. Iya, lo gimana sih? Lo punya orang tua ngubungin si Ojem. Lo punya keluarga ngubungin si Ojem. Ya sih memang. Orang tua tuh pasti ngedoain. Pertama. Iya. Ya itu balik lagi. Apa yang lo waktu itu lo ngomong ke Ojem gimana waktu lo kejadian itu? Gue bilang, Jem, gue lagi di sini. Lu gimana keadaan lu gitu? Ya sekarang lagi nggak kondusif. Lagi nggak kondusif. Ya udah kalau misalnya ada apa-apa nanti gue jemput. Jadi lo cuma mau ngabarin doang. Gue minta jemput. Oh, minta Dan jemput. boy kalau gue kenapa-napa nanti tolong jemput gue. Udah ada di WA-nya, WA apa BBM dulu ya? Pertama BBM. BBM ya, BBM. udah ada. Hmm. Kalau gue kenapa-napa, ntar tolong maafin gue segala macam. Ngomong kayak gitu. Bersedia. Udah ngeri dah. Udah kayak mau mati lagi. Ini orang kenapa itu, ini? itu bahasa sama temen. Ah. Bahasa sama orang tua beda. Ah. Mau nggak mau kita menjaga perasaan orang tua. Lo juga ngabarin orang tua Oh lo? iya dong. Ah. Ya apa ya alhamdulillah Yogi masih di sini gitu. Masih Ya sehat. sudah hati-hati. Ya, gitu. Kayak gitu. Tapi kalau mau Jim beda. Beda. Iya, gue minta maaf Jim ya Iya, kalau ada salah siapa gitu. takut ada salah. Ah. Kayak gitu. Bisa Dah. disampaikan ke teman-teman takutnya kan begitu. Oh. Udah gitu balasnya lama ya kan, ini mungkin sinyal juga susah tuh di pinggir laut Susah. tuh. Ah. Ya kan, jam maghrib sampai jam 7 sampai jam 11 gue tungguin kagak balas-balas, jangan-jangan udah ngambang apa ini. Itu. Itu Gue dipakai helm, udah tinggal jalan tuh. Gue gas gue nyaru pakai baju putih-putih biar disangka dibilang laskar lah ya kan. Oh, Kan iya, iya. ributnya di situ sama laskar tuh. Ah. Ya kan biar gue bisa lolos lah. Gue disiapain nunggu akhirnya jam berapa jam. Tapi dijemput juga Jim? Gue udah mau jemput, dia akhirnya kabarin gue udah aman. kabarin. Udah aman. Udah aman nih. Oh. Katanya. Di mana lu? Di pulau apa ya? Di Polairut. Jadi gue udah di tengah di tempat polisi di Polairut. Dijemput sama mereka. Berarti lo ke lompat ke laut atau gimana tadi lo ceritanya? Posisinya tuh udah di pinggir dermaga laut. Ah. Posisinya semua cuma di situ doang. Ah. Ya nunggu dijemput aja. Jemputnya lewat laut tuh, pakai Pakai kapal kecil. kapal. Oh, berarti udah terpojok Udah lo ya? ke pojok habis. Udah nggak bisa jalan ke depan. Kenapa nggak bisa? Nggak Depan bisa. udah laskar udah banyak Nggak banget bisa. itu ya. Udah nggak bisa. Gitu. Gitu. Jadi ketika Maju mati, mundur mati deh. nah itu dia. Oh. Nggak bisa Itu udah lewat lagi. Pas waktunya ada si polisi air itu tuh jemput tuh. Nah jemput. Maka mungkin instansi udah berkontak. Ada ya. yang korban nggak sih waktu itu? Ada maksudnya ada yang meninggal atau ada ya? Ada. Ada ya? Kebetulan Dari- kawan dari itu Satpol PP dari juga? Satpol ada 3 orang. Oke. Ada 3 orang. Jadi Jadi kalau kabar misalnya pun banyak yang ini enggak. enggak ya. Ada 3 orang. Cuma Ya. waktu itu emang cuma buat jaga doang kan ya, bukan Iya. bukan buat untuk macam-macam untuk mindahin ataupun enggak ya, enggak ya, Enggak. cuma buat jagain. Mungkin ini hanya salah persepsi paham, dan saya ya, salah salah paham persepsi. atau salah komunikasi di awal itu Oke, aja sih. oke. Tapi lu enggak ini ya, enggak rasa kapok gitu enggak ya? Kalau Nah, dalam tugas tugas,
bukannya kapok sih Om ya. Kita pasti lebih waspada. Gitu. Sekalipun jujur sebelum Ogut ke situ pun Ogut belum pernah ke makam Mbah Priuk. Belum pernah ya? Belum pernah. Dan Ogut belum tahu lah ibaratnya. Jadi kalau disuruh tugas berangkat gitu ya. Itu dia kan bertugas ya. Tugas mah harus. Tapi ada yang menarik Om. Apa tuh? Puasa kemarin. Puasa kemarin. Jadi puasa kemarin itu rencana Ogut mau buka puasa di daerah Sunter. Iya. Sama orang rumah nih, sama anak sama istri. Terus nggak tahu kenapa arahnya sebelum maghrib Ogut anak tuh kan sering denger tuh yang tadi Ogut ceritain di podcast itu. Itu tiap malam didengerin. Nggak tahu kenapa dia pengen banget pokoknya dengerin terus gitu. Nah pas sampai di lampu merah Jakarta Utara dekat pintu pos 9, Pak ke makam itu aja katanya gitu. Ziarah gitu. Iya. Ya udah Om mau ke situ Adek. Ya udah. Kebawa sampai ke situ. Oke. Sampai ke lokasi akhirnya itu Ogut buka puasa di situ. Walau cuma es teh manis. Oke. Walau teh manis di depan itu. Ya akhirnya buka puasa di situ sampai sholat maghrib di situ. Anak pun jadi tahu gitu. Dulu Papa di sini. Ya kalau saya jujur ya sedih gitu kan. Karena awalnya kan tidak tahu. Gitu. Tapi ada hal yang menurut Ogut baik lah gitu. Ya sekarang bisa sampai di sini pun panggilan pun itu masuk gitu loh. Gitu. Nah, itu oh, ternyata ini ya makam Mbah Priuk. Ya dalam hati. Jadi waktu pas kejadian itu lo nggak tahu tuh makamnya yang mana gitu, nggak tahu ya? Nggak tahu. Karena itu biar tugas. Gitu. Jadi ya di situ ya memohon ampun sama Allah. Iya. Kalau kita lancang, ya kan? Karena ini tugas kayak gitu. Terus di situ juga ya berdoa sesuai agama kayak gitu. Itu aja sih. Tapi yang penting udah minta maaf sama Ojim kan. Itu dia. Itu dia kalau misalnya nih Jim. Misalnya pada saat itu si Yogi itu bener-bener nih ya, ini misal aja lo nggak kebayang lah yang itu. Iya. Terus gimana tuh? Gimana tuh? Saat itu kan gue nunggu kabar doang tuh. Kalau dia bilang jalan, dia tinggal ngasih tahu tempatnya di mana, gue cabut itu langsung jalan. Gue udah pakai helm tuh gue tuh. Udah siap aja, udah siap berangkat aja. Kalau tiba-tiba nggak ada kabar, ya udah gue paling nunggu berita aja tahu nih. Iya. Berarti lo tinggal nunggu berita di koran sama TV ya. Yogi korban. Itu dia. Kelar udah. Enggak pernah sih gue cuma titip pesan mau Jem. Pinjaman online yang kemarin tolong kasih. Belum ada. Jadi yang lunasin sudah Ojim ya. Pinjaman online. Sekalian Om, sekalian ya kan. Gila temenan tuh. Sekalian. Parah lu. Itu paling gila sih. Kalau lo sendiri Jim, kalau masih Yogi ada nggak kejadian yang bikin lo itu ya gue harus nelfon Yogi nih, kayak gitu loh. Nggak seberat itu sih. Paling beberapa kayak urusan asmara kayaknya ya. Wah. Telepon lo ya. Konsultasi ya. KB. PKB. Itu nggak boleh ceritain itu. Oh sampai PKB juga ya? Gue kira bahas PKB. Yang PKB mana yang panik? Enggak. Kagak. Paling kalau gue lebih ke yang baru-baru ini aja, kayak gue butuh bantuan di ini. Gue ada kedai di sini bos. Gue butuh backup nih, ada preman-preman gitu kan. Ya temenin gue yuk gitu kan. Ya kayak gitu-gitu. Awalnya tuh kemarin kejadian yang Robuntu. Robuntu tuh? Iya, dia launching pertama. Oh kafenya dia, kafe kopi ya, kopi cel ya. Robuntu. Datangin preman. Pertama datengin kuntilanak, kedua preman. Oh itu kacau nggak jelas. Nggak serius. Kafe kan. Oh serius. Itu cerita serius Om. Jadi dia kan punya stand booth ya. Ya bar meja barnya. Belum buka. Tapi di bawah tuh ada bekas pembalut wanita. Ada yang naruhin Om. Ada yang naruhin. Percaya nggak percaya sih. Nggak tahu deh. Nelpon lah. Telepon sampai lagi bukan dia. Mak gue bakal. Misalkan gue pawang kan. Pawang kuntilanak. Yang kedua datengin preman anjing. Itu. Datang preman. Iya datang. Terus lo telepon si Ojim, terus gimana? Datang launching pertama datang. Datang
panggil tuh sama preman. Bos, sini mampir ke base camp belakang ya kan ke tongkrongan. Premannya dipanggil sama lo maksudnya? Enggak, kita berdua dipanggil Kita sama aja, belakang. ah. Di base camp dia. Ikut dulu. Duduk nongkrong ya kan. Ngopi sih kopi apa? Anggur merah anjing. Jadi itu di payungnya ada golok dicangkutin gini kan. Iya. Udah cepet aja tuh pada yang mabok ada cepet ngambil goloknya. Ya kan. Dia ngobrol sama dia. Ya kan preman gitu akhirnya. Ya udah lah kita ikutin maunya dia dulu lah gitu ya kan. Tapi kita karena ketahu sama-sama teman, ya kita berprinsip sama dari dulu sekolah kan gitu. Masalah ribut ya nggak ada ininya lah gitu. Main bola juga pernah ribut dulu ya. Masalahnya kan kalau sekarang yang kemarin itu terjadi ya sama-sama makan nasi sih bos. Kita cuma takut sama Allah aja udah cukup. Oke. Manusia Ya, mau. tapi premannya nggak ngapa-ngapain dong? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sampai kelar. Cuma ngajak minum doang. Minum doang ya ngobrol. Minta iuran. Minta iuran. Iya. Terus lo nggak lo kasih? Saat itu gue kasih. Kemarin gue kasih. Tapi jadi rutin gitu. Wah, Oh, enggak. Pungli tuh. Ya enggak, gue udah sampein jangan sampai lagi. Ya kalau lagi lo gimana? Ya gue datang lagi om. Datang lagi. Lo datang bukti lo datang pertama launching lo diam aja. Gue udah datang berdua sama dia. Iya, datang berdua bener. Ada preman. Iya. Aja dia bayar. Tetep bayar. Nah, Jadi gini. Lu ngapain di situ kalau Gue memperingati. Tetep bayar juga ya. Gue memperingati. Nah, iya. Oh itu lumayan ini juga ya di lokasi baru itu. Biasanya terjadi lokasi-lokasi terbaru tuh kayak gitu tuh. Daripada kenceng ya kan di situ ya bayar dulu deh ya kan. Kita iya. Ntar tuh orang hilang aja ya enggak ke Itu preman repot. belakang hilang aja. Ya kita udah swan lah yang pasti kita udah swan ke sana. oh gitu. Main belakangnya lah. Ya ada di mumpung mumpung di depan penonton nih. Nilai persahabatan lo berdua tuh. Apa ya? Lo mau ngomong apa nih yang belum pernah lo omong ke si Ojem? Wah anjing. Yogi, Menurut gue sih kalau persahabatan kalau udah yang belum pernah lo omongin ke Ojem apa yo? Yang lo masih di dalam hati tapi belum pernah diungkapin ke Ojem apa? yang dalam Iya. harusnya ada pihak ketiga nih. sorry. Enggak. Oh, ngopi dulu lah. Apa ayo mumpung di ini nih di podcast nih. Ya. Ada hal apa yang lo belum pernah lo omong ke si Ojem artinya? Kan lo kan selama ini terbuka nih. Tapi ada nggak ketidakterbukaan yang emang harusnya gue sih cerita sih sama si Ojem tapi kau nggak, lo juga Jem kenal. Harusnya gue cerita sama Yogi tapi enggak tuh. Ada nggak yang lo pengen omongin kayak gitu? Nggak ada sih. Selama ini ya pertemanan baik-baik aja. Kapasitasnya sama-sama ngerti. Ya kan gitu. Sama-sama menghargai. Di balik itu semua ada apapun ya kita fair aja. Karena berjalannya ini ya tujuan gue pengen usaha juga. Sama kayak dia yang udah duluan kan begitu. Jadi gue ngambil ke arah situ aja. Jadi kalau di luar-luar yang masalah pribadi nggak ada lah, aman-aman aja. Kalau gue udah lu jangan berubah deh gini aja deh. Gini Gini aja udah kalau udah ada yang kurang ya udah lu kurang. Iya. Nanti gue ada lebih nanti di gue gitu sih. Oh gitu ya. Dia sering melengkapin ya. Itu aja. Gini aja deh. Ya udah sekarang lo buat yang nonton deh. Buat yang nonton? Gimana, biar persahabatannya lo sama teman-teman biar akrab itu gimana nih, biar kayak kalian nih kayak persaudaraan nih. Apa nih sarannya nih? Masukannya buat teman-teman yang nonton podcast gue nih. Ya pesannya dari gue jangan palsu, berteman jangan palsu. Jangan ngutang. Iya ya. Iya kan? Biasanya ada tuh banyak Duit itu yang bikin Sensitif. Iya. Jangan ngutang deh sama temen deh. Kadang-kadang suka dibalut dengan kalimat-kalimat bagus. Iya, manis di awal. Awal tuh pas pertama kali ngutang itu orangnya kayak Hello Kitty. Tagih jadi Thanos. Thanos. Iya. Galakan dia lagi. Benar. Jadi apa tadi? Tadi ulangi lagi nih. Yang penting jangan palsu lah gitu kan. Jangan utang. Jangan ngutang. Tapi lu minjemin duluan gitu, lu ngasih. Oh ngasih ya, jangan utang, ngasih gitu ya. Jangan utang. Itulah pertemanan ya. Lo jangan. Ya kalau ada rezeki pun pasti kita bagi, kasih. Betul. Lebih baik gua kasih deh gitu. Buat nggak ada nilainya buat pertemanan tuh Nah, kan. itu dia nggak bisa dibayar, Bos. Iya, jadi nggak usah ngutang. Nggak usah ngutang. Ngasih aja. Ngasih aja. Ikhlas yang Ikhlas. Udah, thank you Yogi, thank you. Terima kasih semuanya. Thank you ya. Ya, sampai tuh. Tos dulu dong. Thank you. Ya, semoga terus bersahabat ya. Oke. Thank you.